Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan saya ucapkan selamat datang di OK Podcast, persembahan dari kelompok 3 mata kuliah Kapita Selekta semester 5 di kelas G, program studi pendidikan agama Islam Institut Agama Islam Negeri Kediri. Bersama saya Wafik Syahama, dan saat ini saya tidak sendiri nih, juga turut bergabung dengan kita semua, yaitu teman saya Mbak Nurin Izzatul Mufidah. Halo Mbak Iza. Halo semuanya. Dan satu teman saya lagi nih, Mbak Qoriatul Azifah. Halo semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Wafik sendiri bagaimana kabarnya Mbak? Kabar saya sendiri alhamdulillah baik nih. Meski sudah setengah tahun gak pulang karena harus berada di pondok pesantren. Oh iya, kembali ke pembahasan kita pada podcast kali ini, bahwa kita mau membahas topik yang menurut saya sangat-sangat menarik sih. Apa nih kira-kira? Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang reorientasi pendidikan Islam dalam pemberdayaan umat. Nah, kenapa kita mengambil topik tersebut? Karena gimana ya, tidak bisa dipungkiri nih teman-teman, bahwa banyak sekali kritikan tajam di luar sana yang menganggap bahwa output dari pendidikan Islam ini sejauh ini dikatakan belum menunjukkan keberhasilan yang besar di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan Islam ini tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan saja, tetapi juga di bawah tanggung jawab komunitas muslim. Maka sudah menjadi keharusan nih bagi masyarakat untuk turut berkontribusi dalam upaya memajukan pendidikan Islam itu sendiri. Salah satu upaya adalah dengan memberdayakan potensi masyarakat atau umat dengan keadaan yang sesuai. Oke, sebelumnya kita bahas dulu nih, apa sih pemberdayaan umat itu? Coba kalau menurut kalian gimana? Jadi begini Mbak Wafik, menurut saya pemberdayaan umat itu merupakan suatu proses untuk meningkatkan kualitas hidup individu maupun sekelompok masyarakat untuk beranjak dari kualitas hidup sebelumnya menuju pada kualitas hidup selanjutnya. Begitu. Bagaimana menurut Mbak Iza? Kalau menurut saya, pemberdayaan umat sendiri itu adalah upaya untuk membangun umat agar mereka itu memiliki inisiatif untuk memperbaiki dan membenahi dari situasi dan kondisi mereka sendiri. Begitu Mbak Wafi. Nah, itu tadi definisi pemberdayaan umat menurut kami berdua. Oke, berarti intinya di sini ada sebuah upaya yang dimaksudkan untuk menuju apalagi kemudian meningkatkan atau bahkan juga merubah dari suatu keadaan yang sudah ada ke keadaan baru yang tentunya jauh lebih baik begitu. Dan pastinya pemaknaan pemberdayaan umat ini tentu saja mempunyai cakupan yang luas ya, seperti aspek pendidikan, kemudian ekonomi, politik, maupun sosial dan budaya. Benar begitu Mbak Iza? Nah, dapat kita ketahui bahwasanya proses pemberdayaan umat ini lebih difokuskan pada aspek pendidikan Mbak Ovi. Nah, terutamanya ini adalah pendidikan Islam gitu. Nah, benar sekali Mbak Wafik. Nah, sedangkan pendidikan Islam merupakan subsistem pendidikan nasional Indonesia, di mana di dalam negara Republik Indonesia yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Islam. Jadi seharusnya pendidikan Islam itu menjadi dasar dari pendidikan-pendidikan lainnya. Begitu Mbak Wafik. Nah, sependapat juga nih dengan apa yang disampaikan Mbak Qori. Benar sekali bahwa kebetulan kita hidup di sebuah negara yang notabene masyarakatnya itu mayoritas memeluk agama Islam ya. Jadi bagi peserta didik, kemudian orang tua maupun masyarakat, harusnya menjadikan pendidikan Islam ini sebagai dasar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Seharusnya juga pendidikan Islam itu mampu dijadikan tolak ukur dalam membentuk watak atau
pribadi peserta didik itu sendiri, dan yang paling penting adalah untuk membangun moral bangsa. Next, kalau kita sudah pahami terkait dengan urgensi pendidikan Islam dalam pemberdayaan umat ini, berarti setidaknya ada upaya-upaya tersendiri yang harus dilakukan oleh berbagai pihak untuk mendukung hal tersebut. Begitu ya, Mbak Iza? Sebenarnya Mbak Wafi, pemerintah ini sudah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan mutu dari pendidikan, tidak terkecuali pada pendidikan Islam. Nah, upaya tersebut itu antara lain pengembangan kurikulum, kemudian pengadaan buku pakai, dan lain-lain. Akan tetapi, sudah sejak lama itu kurang memberikan hasil yang maksimal, sehingga output yang dihasilkan kepada peserta didik itu pun juga kurang maksimal begitu. Nah, dan untuk saat ini pendidikan Islam sendiri memerlukan perencanaan strategi dengan menyusun visi misi, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatannya. Begitu. Nah loh, sepertinya bukan perkara yang mudah ya teman-teman. Proses ini perlu melibatkan sejumlah orang untuk ikut mensukseskan pendidikan Islam. Upaya mengikut sertakan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan pertimbangan, kemudian arahan, dukungan, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan ini sangat-sangat perlu dilakukan, sehingga keberhasilan pendidikan bukan saja menjadi tugas dan tanggung jawab institusi pendidikan saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dapat memberikan respon positif terhadap perkembangan pendidikan yang ada saat ini. Karena output pendidikan kita pada akhirnya akan bermuara pada satu titik, yaitu masyarakat itu sendiri. Lanjut, kalau tantangannya gimana nih? Atau hambatan yang harus kita hadapi bersama saat ini, menurut kalian gimana? Dengan melihat kondisi pendidikan pada umumnya dan pendidikan Islam sekarang ini pada khususnya, bangsa Indonesia ini mengalami masalah yang cukup besar, Mbak Wafi. Nah, masalah tersebut yaitu mengenai degradasi moral, yang mana umat manusia bangsa Indonesia ini sudah mulai menyampingkan masalah moral. Nah, masalah ini akan berdampak besar pada sisi manusiawi umat dan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, perlu diketahui juga Mbak Wafiq bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Di dalam Al-Quran banyak dicantumkan dengan maksud agar manusia dengan kekuatan yang dimilikinya mampu membangun serta melestarikan bumi. Dan untuk mencapai derajat khalifah ini diperlukan proses yang sangat panjang. Di dalam Islam, upaya tersebut ditandai dengan pendidikan yang dimulai sejak lahir sampai dengan ke liang lahat. Iya, benar sekali sih. Bangsa ini, Indonesia, sedang menghadapi masalah besar, yaitu degradasi moral. Nah, untuk suatu jangka panjangnya tidak menutup kemungkinan masalah ini akan memberikan pengaruh besar gitu loh pada sisi manusiawi umat dan bangsa. Sedangkan untuk mencapai derajat khalifah di muka bumi seperti yang disampaikan oleh Mbak Kori tadi, diperlukan proses yang panjang tentunya. Dalam Islam sendiri, upaya tersebut juga ditandai dengan pendidikan yang dimulai sejak dari kita lahir sampai nanti kita ke liang lahat. Oleh karenanya, dalam pendidikan Islam itu memadukan dua segi kepentingan. Kalau menurut saya, kepentingan manusia, yaitu kepentingan keduniaan dan juga keagamaan. Berbeda ya dengan pendidikan sekuler yang hanya mungkin meninjau pada satu aspek saja, yaitu keduniaan saja dan segala bentuk keberhasilan yang cenderung dinyatakan dengan jumlah materi gitu. Dengan demikian, kemajuan pada satu aspek saja dalam kehidupan ini menyebabkan ketimpangan dalam perjalanan hidup manusia yang kemudian tidak bisa dipungkiri akan kembali menjadi permasalahan kemanusiaan, khususnya berpengaruh juga pada sumber daya manusia. Jadi dalam pendidikan Islam,
sosok manusia ini terdiri dari dua potensi yang harus dibangun, yaitu potensi lahiriah dan juga ruhaniyah. Pembangunan manusia dalam Islam tentunya harus memperhatikan kedua potensi ini, sehingga umat Islam akan menjadi umat yang berkualitas begitu. Terus bagaimana ya umat yang berkualitas itu? Ada beberapa ciri umat yang berkualitas, Mbak Wafi, yaitu diantaranya umat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Selain itu, umat yang berdisiplin, bekerja keras, tangguh, dan bertanggung jawab. Mungkin itu dari saya. Mbak Iza mau menambahkan? Ya, saya akan menambahkan jawaban dari Mbak Kori mengenai ciri umat yang berkualitas itu seperti apa. Nah, umat yang berkualitas itu menurut saya mempunyai ciri-ciri yang pertama, yaitu umat yang mandiri, terampil, dan juga cerdas. Kemudian umat yang sehat jasmani dan sehat rohani, dan juga umat yang cinta kepada tanah air. Begitu, Mbak Wafi. Baiklah, terima kasih sekali kepada Mbak Iza dan Mbak Kori atas kesediaannya untuk bergabung dan berdiskusi bersama kami. Bisa kita simpulkan dari topik kita kali ini bahwa pendidikan Islam dapat dipahami sebagai prinsip yang mengarahkan kemudian menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada diri peserta didik, tentunya nilai-nilainya yang bercorak Islam ya, dan mampu membentuk sumber daya manusia yang dicita-citakan oleh Islam. Dengan itu, reorientasi pendidikan Islam dalam pemberdayaan umat diharapkan akan menghasilkan output umat yang menyadari akan peranannya antar sesama, kemudian tanggung jawab pribadinya di dalam hidup ini, juga mendidik interaksi sosial dan juga tanggung jawab umat dalam hidup bermasyarakat. Dan pendidikan Islam ini juga tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga di bawah tanggung jawab sebagian besar umat muslim, termasuk tanggung jawab kita juga sebagai generasi muda. Maka sudah menjadi keharusan bagi masyarakat, bagi kita, bagi siapapun untuk berkontribusi dalam upaya memajukan pendidikan Islam itu sendiri. Iya, sama-sama Mbak Wafi. Dan terima kasih juga sudah memberikan kesempatan pada kami untuk mengisi dan menjadi narasumber pada hari ini. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami berdua, Mbak Wafi. Oke, sama-sama Mbak Iza dan Mbak Kori. See you next time dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.